Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mas'alatun ay hadhihi mas'alah yanbaghi an la yataqaddama al-ma'mumu 'ala al-imam fil ruku'i was sujudi war raf'i minhuma wala fi sa'iril a'mal. ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويكفو أثره فهذا معنى الاقتداء فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاته كما لو وقف بجنبه غير متأخر عنه فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف ولا يبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها بما لو تقدم بالموقف على الإمام بل هذا أولى لأن الجماعة اقتداء بالفعل لا في الموقف فالتبعية بالفعل أهم وإنما شرط ترك التقدم بالموقف تسهيلا للمتابعة بالفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لا وجه له إلا أن يكون سهوا ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير به فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينتهي إلى حد الراكعين بطلت صلاته وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود الثاني وهو بعد لم يسجد للسجود الأول إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kita lewati dua lembar. Masalah semestinya makmum itu tidak mendahului imam. Semestinya makmum tidak mendahului imam pada ruku', sujud, dan bangkit dari keduanya ruku' dan sujud. Dan juga tidak mendahului makmum akan imam pada seluruh amal-amal perbuatan di dalam sembahyang. Dan tidak sayogianya untuk melakukan bersamaan dengan imam. Ngarannya gin makmum mengikut. Imam artinya yang diikut. Orang yang mengikut tentu berdudi pada nang diikut. Kecuali ada satu perkara nang di situ makmum dianjurkan bersama beimbai lawan imam, yaitu dalam mengucap takmin, amin. Nah, begitu imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah itu di situ disuruh makmum jangan berdudi pada imam, beimbai. Dan tidak sayogianya untuk melakukan bersamaan dengan imam, beimbai lawan imam, tetapi ia mengikutinya. Imam sudah sampai kepada batas ruku', hanyar makmum mulai ruku'. Imam sudah sampai dahi sidin kalantai, hanyar makmum turun dari i'tidal. Itu ngarannya mengikuti. Tetapi yang mengikutinya, inilah makna mengikut, inilah makna mutaba'ah lil imam.
jika ia melakukannya bersamaan dengan imam dengan sengaja. Ruku baimbai imam, sujud baimbai imam, bangkit dari keduanya baimbai imam, maka salatnya tidak batal. Kada batal sembahyangnya, tapi makruh, menghilangkan pahala jamaah. Artinya jika sorangan sembahyang. Jika ia melakukannya bersamaan dengan imam dengan sengaja, maka salatnya tidak batal. Sebagaimana seandainya ia berdiri di sampingnya imam tanpa ke belakang daripadanya. Sama, kada batal juga sembahyangnya. Inya berdiri, makmum berdiri sejajar lawan imam. Mestinya makmum ke belakang pada imam. Ini kada sejajar, tumitnya sama, ukurannya tumit, tumitnya sejajar lawan imam. Nah, sah aja sembahyang makmum, cuma makruh. Sebagaimana seandainya ia berdiri di sampingnya tanpa ke belakang daripadanya. Artinya sembahyangnya tidak batal, tetapi dimakruhkan. Nah, di dalam masalah berjamaah ini banyak hal yang perlu diketahui oleh makmum khususnya. Kadang-kadang makmum ini disuruh selalu mengikut imam. Tapi kadang-kadang ada makmum yang dilarang mengikut imam. Dan ada kadang-kadang yang makmum itu lebih baik mengikut imam, kadang-kadang lebih baik kada mengikut imam dalam perbuatan sembahyang. Yang pertama, makmum tidak boleh mengikuti imam. Makmum tidak boleh mengikuti imam. Arti tidak boleh ini, andai kata dia mengikuti, batal sembahyang makmum. Pertama, kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat. Si imam bujur, sidin ragu-ragu, asa 3, asa 4. Asa 3, asa 4. Imam bujur mengambil keputusan 3. Karena itu ihtiyat, ambil apik 3. Padahal sebujurnya sudah 4. Makmum sadar, makmum di belakang tahu pada sembahyangnya sudah 4 rakaat. Si imam ragu-ragu, sidin ambil 3 aja, bujur aja. Naik sidin menambah rakaat. Kita di belakang pang sudah yakin ini 4 rakaat. Jangan diumpati, mengumpati batal sembahyang kita. Jadi ada 2 cara, kita bisa mufarakah atau kita duduk tasyahud akhir sambil menunggu imam duduk tasyahud akhir. Itu bisa terjadi. Karena mantang-mantang disuruh ikut imam 6 rakaat juga sembahyang zuhur. Jadi ada kadang-kadang imam itu kada boleh diikuti. Nah, seandainya imam ragu-ragu, asa 3, asa 4, sidin mengambil 3, bujur. Ada makmumnya sembahyang, kada berpikir rakaat, 4 imam melulu, rakaat berapa kada tahu, imam belakang nenek. Jadi imam Allahu Akbar, imam bujur, nang di belakangnya ragu-ragu, ini 4 kah 3 kah? Naik juga si makmum, naik juga, ragu-ragu juga, naik juga. Nah, sampai kena waktu berdiri, makmum ini timbul keyakinan, ini nang ke 5 rakaatnya sembahyang ini 5, makmum yakin 5. Nah, ini turun tasyahud akhir, turun ke tasyahud, jangan ditarusakan. Kalau sudah yakin kita 4 ini cukup, turun. Nah, lebihan rakaat.
jangan dituruti. Yang kedua, kekurangan sujud. Sujud mestinya 2 kali sujud. Setiap rakaat 2 kali sujud. Kenapa sih imam ini sekali sujud langsung Allahu Akbar berdiri? Nah, kita yakin hanya sekali sujud. Berdiri juga lah kita, kada boleh kita berdiri. Karena kita yakin sujud hanya sekali. Nah, dalam hal ini kita nyamannya mufarakah. Sudah mufarakah aja imam udah karuan sembahyang sujud sekaliannya. Mufarakah, tambahi sujud seorang. Jangan diumpati juga itu. Namun kita yakin bahwa sujudnya hanya sekali. Atau kelebihan sujud. Yang ketiga, kelebihan sujud. Sujudnya sudah 2 kali. Cuma imam ini mungkin ragu-ragu, asa 1, asa 2 sujud. Sidin ambil 1 bujur aja, ambil sidin sujud sekali lagi. Kita di belakang sudah yakin bahwa ini sujud labihan. Nah, jangan diumpati sidin sujud nang ketiga nih toh. Kita menghadangi aja sidin menentungkan sujud sidin itu. Jangan umpat sujud. Bila kita umpat sujud, padahal kita tahu pada ini labihan, batal sembahyang kita. Ada lagi kelebihan takbir id. Takbir sembahyang hari raya itu kan biasanya rakaat pertama 7. Selain takbiratul ihram 7. Rakaat nang kedua 5. Takbirnya. Kenapa sih imam ini takalapan kali takbir? Sedangkan kita yakin sudah 7. Jangan diumpati lagi nang ke-8 itu. Cukup hingga 7 aja kita. Biar sidin 8. Sidin bujur aja karena sidin ragu-ragu. Asa 7, asa 6. Sidin ambil 6 itu bujur. Sidin kada salah. Kita nang mau umpati nang salah. Amun kita tahu pada itu lebihan. Di antaranya lagi menambah takbir salat jenazah. Sembahyang jenazah takbir berapa? 4 takbir. Sembahyang kifayah 4 kali takbir. Kenapa sih imam takbir nang kelima? Sedangkan kita yakin ini sudah 4 takbir ini. Nah, jangan diumpati nang kelima itu. Kita bertahan aja. Karena bila sidin salam, hanya salam juga. Nah, jadi itulah antara lain nang perbuatan-perbuatan imam nang kada boleh dituruti, diikuti. Ada lagi makmum memperbuat satu perbuatan walaupun imam meninggalkannya. Makmum lebih baik memperbuat satu perbuatan walaupun si imam meninggal perbuatan itu. Nah, dalam hal ini jangan mencontoh imam juga. Imam meninggalkan sesuatu perbuatan, kita jangan menuruti. Ada hal-hal yang seperti itu. Contohnya antara lain mengangkat 2 tangan pada takbiratul ihram. Karena musiknya takbiratul ihram Allahu Akbar. Tuh kan? Ada imam sering kada berangkatan Allahu Akbar mintu aja. Nah, kita bang jangan nang kayak itu. Kita mesti angkat tangan. Jangan dituruti. Amun kita kada berangkat juga ya kada apa-apa, kada membatalkan sembahyang. Cuma amun kita mengangkat tangan lebih baik walaupun kita menyalahi imam. Yang kedua antara lain lagi iftitah. Imam kada beriftitah macam sembahyang tarawih nang laju-laju tuh. Rata-rata kada beriftitah imam itu. Begitu Allahu Akbar ba'udzubillah aja bisa kada. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nang di belakang bang, amunnya ada kesempatan membaca iftitah, baca aja iftitah. Walaupun imam kada beriftitah.
takbir waktu ruku, takbir waktu sujud, mengucap sami Allahu liman hamidah. Kalau imam kada melakukan itu, kita tetap disuruh untuk melakukannya. Kemudian ada lagi, si makmum lebih baik meninggalkan perbuatan jika imam meninggalkan perbuatan itu. Si makmum lebih baik meninggalkan perbuatan daripada memperbuatnya. Contohnya kunut. Imam kada bakunut. Entah lupa, entah sengaja sih dia. Begitu yang tidak, Allahu Akbar. Kita pang di belakang. Ada usah bakunut juga. Ada usah bakunut juga. Boleh kita bakunut asalkan kita sempat bertemu imam di dalam sujud. Boleh kita kunut asal kita sempat bertemu imam di dalam sujud. Mun anggaran kada sempat sujud bersama-sama imam, kada usah kita bakunut. Fatihah kada sebakunutan juga. Antara lain lagi tasyahud awal. Imam kelupaan di rakaat yang kedua, mestinya tasyahud awal. Allahu Akbar silin berdiri. Kita makmum bang, jangan hendak tasyahud awal. Umpati berdiri, biar tinggal tasyahud awal. Amun kita hendak tasyahud awal juga, kita mufarakah dahulu daripada imam. Termasuk juga dalam ini adalah sujud tilawah, sujud sajadah. Imam kada bersujud sajadah. Bahum la yastakbirun, tatajabu junubuhum minal madaji. Terus imam baca. Diliung saja sujud sajadahnya itu. Kita pang jangan nak sujud sajadah, batal sembahyang kita. Kecuali kita mufarakah dahulu hanya sujud sajadah. Mungkin kita kada mufarakah, jangan hendak sujud sajadah, Fatihah aja harus imam. Nah, itulah masalah-masalah yang mungkin seringkali kita temui di dalam sehari-hari sembahyang berjamaah ini. Jika ia mendahului terhadap imam, berdahulu pada imam. Kalau baimbai pada imam, sembahyang kada batal, cuma makruh. Kalau berdahulu pada imam, jika ia mendahului terhadap imam, maka mengenai kebatalan salatnya ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan amun hanya sarukun aja kada batal. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal. Pendapat yang masyhur daripada ulama-ulama kita, kalau kita sudah mendahului dua rukun, batal sembahyang. Atau kita mendahului satu rukun, cuma terus menerus, mentil babalik, makmum nang jadi imam. Sarukun lah kita dahulu ini cuma terus menerus. Allahu Akbar ruku berdahulu, hanyar imam ruku. Kena sami Allah makmum pulang berdahulu, imam sami Allah. Nah bila macam itu batal juga. Terbalik. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal mendahului imam. Kecuali kada sengaja. Kalau kada sengaja lain kisahnya. Umpamanya kita sembahyang di belakang imam. Tontong sudah baca Fatihah, imam masih sembahyang zuhur, kadang-kadang sembahyang asar. Kalau tahu ada orang di belakang Allahu Akbar aja, hanyar datang, dikira imam ruku. Oh Allahu Akbar ruku. Padahal kawan dihija mengucap takbiratul ihram, dikira imam ruku. Kan kada sengaja nih.
Begitu sampai ruku sadar imam belum ruku. Nama jamapan ini orang kada batal. Ini diberi pilihan antara dua tasarah, hendak bertahan aja mah dengan ruku atau berbulik berdiri, boleh aja kedua-duanya. Karena mendahului imam tadi batal diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Orang tuh berdiri tak muka pada imam, batal sembahyangnya. Kecuali di Baitullah, nah itu kada apa-apa kita teparak lawan Ka'bah daripada imam, kada jadi masalah. Di Baitullah, di Masjidil Haram sembahyang, imam jauh lawan Baitullah berpuluh meter, kita semeter aja dengan Baitullah kada apa-apa itu. Asal kita berada jangan persis di hadapan imam. Contohnya nih Baitullah umpamanya, Baitullah, imam di sini, nah, melintang ke sini ke Baitullah si imam, makmum sembahyang di sini para Baitullah kada jadi masalah. Asal pun imam ini puang nah lampang kamu pun sini puang jangan ada orang. Kalau kita di sini mahal lagi imam, nah ini kada sah. Namun kita di pinggirnya walaupun taparak daripada imam dengan Baitullah kada jadi masalah. Namun di sini kada hawa. Karena diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Bahkan ini lebih utama. Kalau terkemuka daripada imam berdirinya sudah kada sah sembahyang, berdahulu pada imam dalam gawian sembahyang itu lebih utama lagi kada sahnya. Karena jamaah itu mengikut pada perbuatan, tidak pada tempat berdiri. Maka mengikut pada perbuatan itu lebih penting. Disyaratkannya tidak di depan pada berdiri karena untuk memudahkan dalam pengikutan itu. Kenapa imam maka harus di muka supaya nyaman kita mengikut di belakang. Dan untuk menghasilkan bentuk pengikutan itu. Karena yang layak dengan orang yang diikuti itu bahwa ia di depan. Maka mendahului imam pada perbuatan itu tidak ada jalan melainkan ia lupa. Mendahului daripada imam jelas batal. Kecuali lupa tadi. Mendahulunya berapa rukun nang sampai batal itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan walaupun satu rukun ia sengaja mendahului imam batal. Ada yang mengatakan dua rukun maka hanya batal. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keras dalam pengingkaran itu. Makmum mendahului imam, berarti Rasulullah sangat keras mengingkari. Di mana beliau bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Artinya kata Rasulullah, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dari ruku atau dari sujud? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu bahwa Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai? Para pensarah hadis menafsirkan hadis ini, menjelaskan, mauraikan hadis ini, ada pengertiannya dua macam. Bahwa kemungkinan bisa terjadi orang yang berdahulu bangkit dari sujud, berdahulu daripada imam, bisa dirubah Tuhan muhanya jadi muha himar. Nah, semacam.
Ada ulama hadis yang lain mensyarahkan hadis ini bahwa di akhirat nanti orang-orang yang suka mendahului imam bangun dari sujud, bangun dari ruku, di akhirat nanti mukanya akan dirubah menjadi rupa himar. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Terdudi pulang pada imam. Tentunya tadudi nang kada uzur. Kalau tadudi karena ada uzur itu lain kisahnya. Ini nang tadudi sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya, inya sembahyang zuhur berjamaah. Tuntung si makmum membaca Fatihah, imam belum ruku. Makmum berdiam, kan ngapa digawe waktu itu? Baca surah. Sembahyang zuhur kadang-kadang ngaran suara imam. Lain kita sembahyang isya maghrib. Kalau kita tuntung dapat Fatihah, imam belum ruku, dengarakan bacaan imamnya benyaring. Kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita tuntung Fatihah, imam belum lagi ruku, jangan berenai baca surah nang apa nang kita hafal. Nah, para hatan membaca surah wadduha umpamanya, sampai saparuh imam ruku, umpati ruku, potong wadduha, itu jangan dituntungakan. Nah, kalau dituntungakan membahayakan gak ini? Bahaya bisa batal sembahyangnya kalau sampai terdudinya lebih dari satu rukun. Jadi kita membaca surah itu, makmum membaca surah itu hanya sekedar menunggu imam ruku. Saapa taulihi isidin ruku, 4 ruku. Jangan dihabiskan surah. Kalau apa nggak sama alang nah habiskan jangan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya, demikian itu imam telah i'tidal dari rukuknya, sedangkan makmum itu belum rukuk. Tetapi terkemudian terdudi sampai batas ini adalah makruh. Imam rukuk sudah, ini masih menuntungakan wadduha tadi saja ada tuntung. Sidin i'tidal, imam makmum masih belum ruku lagi. Padahal imam sudah i'tidal. Makmum masih asik menuntungakan surah. Nah, ini sudah makruh. Sudah makruh. Jika imam telah meletakkan dahinya di atas tanah atau lantai di mana ia makmum belum sampai ke batas ruku, maka batallah salatnya. Batallah salatnya. Imam sudah sampai dahi ke lantai sujud, seorang masih menuntungakan wadduha aja lagi nih malah alang, nah batal sembahyang. Demikian juga imam jika imam telah meletakkan dahinya untuk sujud kedua padahal ia belum sujud pertama. Batal juga. Masalah ay hadhihi masalah. Kewajiban atas orang yang menghadiri salat apabila melihat dari orang lain akan keburukan di dalam salatnya untuk merubah dan mengingkari keburukan itu. Kita ini melihat orang sembahyang orang tuh ada pas ada salah. Nah, kita wajib menegurnya, bukan sunat. Untuk merubah dan mengingkari keburukan itu. Misalnya orang sembahyangnya ada nang kada betul maknina, atau sembahyangnya ada mandak jariji waktu sujudnya salah. Kita melihat. Makanya jangan kalau kita ke masjid itu jangan nak maitihi sembahyang orang. Jangan mau mata. Karena orang salah kita wajib menagurnya. Manusia orang tua pada kita yang ditagur lalu ngalih.
Jadi jangan hendak mengitihi sembahyang orang. Kita kada melihat, kan jadi soal, kan ada tanggung jawabnya. Kewajiban atas orang yang menghadiri salat apabila melihat. Nah, apabila melihat dari orang lain akan keburukan di dalam salatnya, kewajiban untuk merubah dan mengingkari keburukan itu. Jika keburukan itu timbul dari orang jahil, maka ia berlemah lembut dengan orang yang jahil tersebut dan ia ajari dia. Karena itu ada perintah untuk meratakan saf-saf dan dilarang menyendiri berdiri di luar saf. Dan pengingkaran terhadap orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sampai kepada hal-hal lain. Nabi SAW telah bersabda, "Wailul lil alim minal jahil haitsu la ya'lamu." Celaka bagi orang alim karena orang bodoh sekira orang yang alim itu tidak mengajarinya. La yu'allimuhu haitsu la yu'allimu. Wailun lil alim minal jahil haitsu la yu'allimuhu. Celaka bagi orang alim karena orang bodoh sekira orang yang alim itu tidak mengajarinya. Kita tahu sembahyang itu luput, sembahyang orang itu salah, kita mata kita seorang melihatnya. Terpaksa kita menegur mau kada mau. Di dalam Bukhari dijelaskan suatu hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salama faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Nabi masuk masjid dengan para sahabat situ. Lalu masuk seorang laki-laki. Laki-laki ini sembahyang di samping Nabi. Sembahyang laki-laki tadi. Tuntung sembahyang laki-laki tadi menghadap kepada Nabi, memberi salam melawan Nabi, assalamualaikum. Nabi sahut salamnya. Ujar Nabi, irji' fasalli, ulangi bahasa ikam sembahyang. Fa innaka lam tusalli, karena ikam tadi Nabi belum sembahyang lagi ngarannya. Fasalla, bahasa sembahyang laki-laki tadi, bahasa sembahyang. Tuntung sembahyang datang pulang lawan Nabi, memberi salam lawan Nabi, Nabi sahut salamnya. Dan Nabi irji, ikam tadi ulangi lagi, fasalli sembahyang. Fa innaka lam tusalli, ikam belum sembahyang lagi ngarannya itu. Ulangi lagi sekali sembahyangnya. Sembahyang laki-laki tadi pulang. Tuntung sembahyang menghadap Nabi pulang, memberi salam, Nabi sahut salamnya. Dan Nabi ikam ulangi lagi sembahyang. Sama ikam tadi belum sembahyang ngarannya. Sampai 3 kali. Ujar laki-laki tadi, walladzi ba'atsaka bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Ulun kada bisa hai Rasulullah sembahyang lain pada macam itu, lajari ulun. Ini orang sembahyang kada bertumakninah dilihat Nabi. Lalu hadis sambungannya antara lain adalah sumarka hatta tatma'inna raki'a. Nabi kan merukuk, bujur-bujur rukuk tumakninah. Bangkit dari rukuk tumakninah, sujudnya tumakninah, duduk antara dua sujudnya tumakninah. Nah, bila kadang jam itu sama kada sembahyang ngarannya. Nah, Nabi sini melihat orang itu. Kenapa sampai 3 kali Nabi hanya melajari? Jadi Nabi kan ulangi lagi sembahyang. Kamu tadi belum sembahyang. Tuntung, ulangi lagi. Kada langsung ditegur Nabi, kenapa? Karena Nabi untuk meyakinkan bahwa inya tuh bujur-bujur sadar sembahyang itu salah. Karena dilihat Nabi sekali pertama sembahyang, barangkalinya lupa. Barangkalinya kada sadar. Kalau sembahyang bancap-ancap. Suruh Nabi nang kedua. Suruh Nabi nang kedua, kayak itu pulang sekalinya. Berarti orang ini bukan kada sadar, dasar kada tahu. Suruh Nabi pulang nang ketiga.
Nah, pada ketiga ini gunanya memperlihatkan kepada sahabat-sahabat nah lain nih orang sembahyang yang kada bujur jam ini caranya. Hanya sidin lajari kali nang ketiga. Itu Nabi lawan sahabat sidin. Mun kita jangan jam itu. Kita melihat orang sembahyang misalnya salah, jam ulangnya sembahyang, kan tadi belum sembahyang, kan jam apa orang manu kita. Itu Nabi lawan sahabat dan memberi pelajaran kepada sahabat yang melihat sembahyang itu. Nah, jadi artinya menegur orang sembahyang nang keliru kewajiban bagi siapa-siapa nang melihatnya. Ini menagur kada, menyambat ka lain, ini nampak ya. Diumumakan sembahyang ada batu maninah, menagur kada wani dikisahkan orang. Nah, dua kali dosanya. Pertama dosa meninggalkan menagur, yang kedua dosa menggibah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melihat orang yang jahat salatnya dan ia tidak mencegahnya, maka ia adalah sekutunya pada dosanya. Baik main gati mata aja tapi jangan kalau pada jadi masalah. Jadi jangan hendak maitihi sembahyang orang. Barang siapa yang melihat orang yang jahat salatnya dan ia tidak mencegahnya, maka ia adalah sekutunya pada dosanya. Dari Bilal bin Sa'ad bahwasanya ia berkata, kesalahan itu apabila dirahasiakan maka tidak membahayakan kecuali terhadap pemiliknya. Orang berbuat dosa, orang minum arak, orang main judi, cuma nyoba sembunyi-sembunyi, itu kan membahayakan kecuali untuk dirinya sendiri. Apabila kesalahan itu jelas, di tengah orang banyak minum arak, di tengah orang banyak main judi, dan tidak dirubah, kada tenang menagurnya, maka membahayakan umum. Membahayakan umum. Artinya yang lain-lain dapat juga dosanya. Ada orang berbuat dosa di Amerika, kita yang di Berabanya dapat dosanya. Padahal orang berbuat dosa di Amerika, kita yang di rumah dapat dosanya. Kenapa? Karena kita ketujuh melihat kelakuannya yang berbuat dosa itu. Kita ketujuh melihat kelakuannya yang berbuat dosa. Dalam rumah kita, orangnya di Amerika memperbuat itu, kita dapat dosanya di sini. Kenapa? Karena kita meridai dengan maksiat. Ar-ridha bil ma'siyah ma'siyatun. Senang dengan maksiat, maksiat juga ngarannya. Di dalam hadis terdapat anna Bilalan yusawwi sufub wa yadribu araqibahum bid-dirrah. Bid-dirrah bacaannya bukan durrah. Anna Bilalan yusawwi sufufa wa yadribu araqibahum bid-dirrah. Kalau durrah itu permata artinya. Kalau dirrah ini cambuk. Artinya bahwasanya Bilal itu meratakan, meluruskan sap-sap, dan ia memukul kaki-kaki mereka dengan cambuk. Jadi mana ada batis tak ke belakang, tak ke muka, dihambat lawan cambuk supaya rata sap-sapnya itu. Nah, jangan ada tak ke muka, tak ke belakang. Kenapa? Karena sap nang tak ke muka, tak ke belakang itu satu kejahatan di dalam sembahyang. Satu kerusakan yang ada dalam sembahyang berjamaah. Bahwasanya Bilal itu meratakan, meluruskan sap-sap, dan ia memukul kaki-kaki mereka dengan cambuk. Dan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, carilah saudara-saudaramu dalam salat. Kita sembahyang berjamaah nih, kita hendaknya disuruh bahi hindau. Mana si anu kada lihat nih, mana si anu kada ada. Nah,
Mana kawan nang di anu kadada sampai yang berjamaah dilanggar di masjid. Oke, Sayyidina Umar cari kawan-kawan. Lengkap aja kah orangnya kayak biasa atau ada yang kurang kah jamaah nih. Carilah saudara-saudaramu dalam salat jika kamu kehilangan mereka. Nah si fulan kadada kemana nih? Lagian ada gitu langgar, kenapa hari ini kadada? Jika mereka sakit maka jengoklah. Kalau punya garing ditangi ilangi. Dan jika mereka sihat maka cacilah mereka. Berjamaah dilanggar. Kadada si fulan, lagian ada aja. Belinya garing ilangi. Kada garing caci. Celah artinya. Cacian itu adalah sebagai pengingkaran terhadap orang yang meninggalkan jamaah. Dan tidak seyogianya untuk memperinting padanya meninggalkan jamaah tersebut. Orang-orang yang terdahulu itu bersangatan padanya jamaah, sehingga ada sebagian mereka membawa jenazah kepada sebagian orang yang tidak ikut jamaah. Jenazah itu tanduan, keranda kah ngarannya. Kalau jenazah baris ke atas mayat yang ada dalam tanduan. Kalau jenazah tanduannya, kalau jenazah mayat yang di dalam tanduan. Jadi mun kita sembahyang kifayah, usalli ala hadhil jenazah kada sah. Aku sembahyangkan ini tanduan maulah. Tapi kalau usalli ala hadhil jenazah sah. Artinya untuk mayat yang dalam tanduan. Orang-orang yang terdahulu itu bersangatan padanya jamaah sehingga ada sebagian mereka membawa jenazah keranda kepada sebagian orang yang tidak ikut jamaah sebagai isyarat bahwa mayitlah yang terkebelakang dari jamaah, bukan orang yang hidup. Ada orang kada kalanggar bawaan tanduan kamu ke rumahnya. Kenapa? Orang mati dan ada berjamaah itu sembahyang. Barang siapa yang masuk masjid sayogianya untuk menuju sebelah kanan saf. Barang siapa yang masuk masjid sayogianya untuk menuju sebelah kanan saf. Oleh karena itu manusia berdesakan padanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan kepada beliau sebelah kiri kosong. Dan Nabi sembahyang di saf sebelah kanan ganal pahalanya. Lu buang aja sebelah kiri. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ammara maisaratal masjid kana lahu kiflani minal ajar." Artinya barang siapa yang memakmurkan sebelah bagian kiri masjid, maka ia mendapat pahala 2 bagian, kalah pulang sebelah kanan. Jadi artinya bukan lebih baik sebelah kiri kada. Ini imam bapaknya. Andai kata saf pertama sudah hibak. Datang kita berdua datang. Kamana nang berdua ini berdiri? Apakah ke hujung sebelah kanan sana atau di belakang imam? Nang datang berdua terlambat nih, kamana mengambil posisi nang banyak pahalanya. Nah di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, nang berdua ini dia berada di saf kedua, saf pertama sudah hibak. Satu mengambil posisi di belakang imam, ambil ke kanan sedikit, separuh awak imam lah ambil sebelah kanan. Nang satunya di sebelah kanannya lagi. Itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua, satu mengambil di sisi sebelah kanan sedikit separuh awak imam, nang saya kungi sebelah kiri separuh awak imam. Nah,
Beisi 2 sudah. Datang nang ketiga ambil kanan terus tuh. Datang nang keempat untung akan nang kanan hibak akan terus. Datang kelima kanan aja. Nah sudah hibak nang kanan, datang kok seikong jangan hendak naulah nang di kanan pulang, kiri pulang. Nah ambil kiri dapat 2 pahalanya. Ambil kiri dapat 2 pahalanya. Jadi nang ambil kiri ini badudi. Sudah sebelah kanan nih hibak semuaan. Karena khawatir kalau putan sebelah kanan, baulah pulang bahasa sebelah kanan, biar kiri puang. Nah itu kada boleh. Nah ini orang ini ngarannya disuruh menghidupkan sebelah kiri sehingga dia dapat pahala 2 bagian. Kiflani minal ajar. Manakala ia menjumpai anak pada saf pertama, anak-anak, sedangkan ia tidak mendapatkan tempat, maka ia boleh untuk mengeluarkan anak itu ke belakang dan ia masuk padanya. Saya maksudkan apabila anak itu belum balik. Ada orang udah berenak sembahyang di saf pertama umpamanya. Kita datang sepertama hibak, suruh mundur anak-anak tarik ke belakang. Tarik ke belakang, tempati kita di situ. Artinya apa? Jangan kita hakung sorangan di belakang saf kedua sembahyang. Nah, kanakan tuh kada cucuk di muka, menang Tuhan ada di belakang, disuruh kanakan ditarik mundur, kita tempati tempatnya. Ini adalah apa yang kami kehendaki untuk menyebutkannya dari masalah-masalah yang bencana-bencana itu merata. Masalah-masalah ini banyak nang kada beres dalam sembahyang berjamaah artinya, dan akan datang hukum-hukum salat-salat yang bermacam-macam dalam kitabul aurat, kitab wirid-wirid insyaallah taala. Nah, kemudian bab ke-7 mengenai sebagian dari salat-salat sunat. ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة